Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Temanggung kali ini akan menyampaikan tutorial bagaimana pemulasaran jenazah. Dan untuk kali ini kita akan melakukan pemulasaran jenazah untuk perempuan. Nanti diawali dengan ketika jenazah meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan, dan sampai nanti mengkafaninya. Berikut adalah tutorialnya, mari kita simak bersama. Ketika saudara kita atau keluarga kita meninggal dunia, apa yang kita langsung lakukan adalah kita membaca tarjih innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian kita tutup matanya. Kita pastikan benar-benar mata itu terpejam. Kemudian kita memanggil keluarga kita, dan kalau kebetulan Pak Kaum itu kok dekat dan sudah berada di rumah kita, langsung kita mandikan. Setelah jenazah kita letakkan di tempat pemandian, langkah yang pertama adalah melepas pakaiannya dengan cara menggunting dengan hati pelan, dengan cara pelan-pelan. Dalam memandikan jenazah, kita tetap menjaga aurat jenazah tersebut. Kita tutup semua badannya. Setelah jenazah sudah kita tutup rapat, kemudian yang sudah dipersiapkan alat-alatnya meliputi air, bak air, kemudian sabunnya diharapkan untuk sabun yang cair biar memudahkan. Kemudian itu ya sebaiknya, misalnya kalau tidak ada ya tidak apa-apa, itu kita menyiapkan ember atau tempat yang di situ ada kapur barusnya yang sudah dikasih air. Langkah selanjutnya, setelah jenazah kita letakkan di meja pemandian, kemudian kita pastikan air itu harus ditempatkan di tempat yang lebih tinggi agar tidak keciprat dengan air yang sudah bekasan kita pancurkan. Jadi air itu masih suci, tidak mustakmal. Langkah selanjutnya adalah kita wudhukan. Kita wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a li hadhil mayyitati fardholillahi ta'ala. Dari arah kanan dulu, terus diratakan, semua rata, dipastikan rata sampai muka, sampai janggut, telinga, daun telinganya harus sampai basah, dah. Kemudian digrogos istilahnya, biar tetap aurat ini tidak kelihatan. Tangan kanan dulu kita sunahkan untuk anggota yang kanan. Nah, ini harus rata sampai pergelangan semuanya tangan. Kemudian dari arah yang ke kiri itu juga sama, dari pergelangan tangan dari sini. Kalau ada tangannya ya, ini kan nggak ada tangan. Itu kan sebenarnya kan gini, istilahnya kan harus diginikan. Dari sini kok diginikan, yang wudhu itu sampai ini diginikan biar air itu sampai ke sela-sela jari. Nah, ya istilahnya kalau mendetailnya kita mandikan seperti itu. Nah, dah ini selesai, tangan sudah rata ya. Kemudian biasa, nah, kepala, terus tengah kepala ini sampai ini kupingnya. Dah selesai. Kemudian ke kakinya, kaki kanan dulu. Jadi kita usahakan ketika mandi, ketika wudhu ataupun mandi, kita sunahkan untuk membasuh tangan atau anggota yang kanan. Dah sampai dari ujung kaki ini juga sama sebenarnya ya. Kakinya itu juga sama, harus di sela-sela gini, gerigi kakinya, biar semuanya terkena air. Jangan sampai tidak ada yang terkena air. Dah tuh selesai. Ini wudhunya berarti baru wudhu.
langkah pertama ini baru pendahuluan, artinya baru wudhu belum memandikan. Selanjutnya adalah kita mulai memandikan. Yang pertama adalah kita alirkan air dari atas kepala sampai rata perut. Dulu. Terus lagi, nggak apa-apa. Lagi. Ini ketika memandikan itu kain itu tetap masih diletak di atas jenayah. Makanya harus memilih kain yang tipis, intinya kain yang bisa meresap air. Lalu setelah dipastikan semua sudah basah, semua dari ujung rambut sampai dari atas rambut sampai ujung kaki sudah basah semua, kemudian langkah selanjutnya adalah penyambunan. Nah, hendaknya pakai sabun cair saja, itu dimasukkan ke air, dan sama, mulai dari rambut. Kalau bisa, kalau rambut itu yang sampo, ya, yang sampo. Jadi siapkan sampo dan juga sabun cair. Jadi untuk rambut sampo sampai ini sudah disabunkan. Itu tetap ada yang tetap nanti megangnya itu ketika memandikan tidak hanya 1-2 orang, paling tidak ada 4 atau 5 orang. Jadi bisa ada rata. Tangan kanan juga, tangan kanan di sabun dari ujung tangan, ujung itu driji-drijinya ya, nanti selo-seloni ya. Dan ini tangan kanan kiri, pastikan dari ujung driji semuanya terkena sabun, badannya masih tetap ini masih harus, makanya kayaknya harus besar ya, biar tetap tidak kelihatan, tetap kita menjaga marwah aurat daripada jenayah itu tersebut ya. Ini katakanlah kita anggap sudah bersih, sudah rata sabunnya maksudnya ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembilasan, dibilas dengan air. Nah, ini sama ini digosok-gosok gini dengan cara rifqoh, artinya apa? Dengan hati yang lembut. Maka diusahakan ketika memandikan jenayah itu adalah keluarganya atau putranya, karena dia mempunyai rasa kasih sayang, tidak kasar di dalam memandikan ya. Air diratakan, ini ada yang megangi bener. Nah ini kita ya siram terus sampai seberapa, butuh berapa gayung. Kalau 3 cukup 3 ya 3, kalau tidak cukup 3 ya 5, kalau 3 ya 7 ya 9. Pokoknya kita usahakan yang ganjil. Innallaha yuhibbul fitra. Allah itu suka hal-hal yang ganjil. Nah, dipastikan kalau memang sudah semuanya sabun itu sudah, buktinya kalau sudah bersih berarti tidak licin. Kalau masih ada yang licin berarti harus dibilas kembali. Ini katakanlah setelah depan itu sudah rata dan sudah kita sabuni, bahkan sudah kita siram ya. Kalau sebenarnya sih semuanya sabun dulu, artinya sabun sebelah sini, sabun sebelah sini. Tetapi untuk memudahkan biar perut dulu, maka kita bilas yang sini dulu. Langsung disabun kemudian dibilas langsung. Kemudian kita iringkan ke kiri karena kita basuh ke anggota yang, kemudian sabun seperti tadi langkah ke menyabun hal yang depan ya. Selesai, sudah rata, dipastikan ini tutup masih tetap tertutup, maka cari kain yang lebih besar dan lebar. Udah kita bilas, ratakan, dan sama seperti tadi, artinya dipastikan bahwa sudah tidak licin lagi, berarti itu sudah menunjukkan suci atau sudah bersih. Udah kita pelan-pelan. Setelah itu langkah yang selanjutnya adalah memiringkan ke arah kanan. Sudah dipastikan bersih, sudah tidak licin lagi, berarti menunjukkan sudah bersih. Akhirnya apakah masih sudah bersih ini mayit? Belum ya. Karena istilahnya harus dihilangkan kotoran-kotoran yang masih ada tersembunyi di dalam perutnya, dengan istilah kalau orang Jawa itu istilahnya dipelirit, dengan cara ditekan bagian perutnya. Kita angkat
kepalanya pelan-pelan, langsung ditekan. Kak, biasanya didudukkan. Dan pastikan mungkin dicebok itu belum tadi ya. Nah, dicebok dulu. Sebelum dipilet, cebok dulu. Ya sudah selesai mandi dicebok dulu karena belum katakan suci kalau belum cebok. Ya, cebok. Kalau cebok itu biasanya memakai kaos tangan itu yang dari kain itu. Ya. Kemudian sampai di dalam, ke dalamnya. Kalau bisa, kalau untuk kainnya itu ada kasih kapas apa ya putih, biar memastikan tidak ada kotoran. Kalau masih ada berarti harus dibersihkan lagi. Ini katakanlah sudah di yang ada di tangan itu di kapas itu sudah bersih, dah. Apakah sudah bersih? Belum, karena belum ditekan di bagian perut. Kalau istilahnya tadi orang Jawa adalah dipirit, agak diataskan kepalanya. Nah, jangan dipaksa. Kalau memang tidak bisa keluar jangan dipaksa, berarti memang bersih. Dah selesai, kita turunkan lagi. Nah, setelah itu sudah bersih, kita bilas. Yang ketiga adalah pembilasan. Bilas sama dari atas kepala sampai ujung kaki. Kita pastikan. Nah, bilas. Nah, berapa airnya yang dibutuhkan tergantung kondisi dan yang diusahakan ganjil. Setelah kotoran sudah benar-benar bersih, tidak ada, kemudian sudah bilas depan, kita bilas yang bagian kanan. Nah, sudah dipastikan seperti tadi, benar-benar rata dari atas sampai kaki bersih. Begitu juga nanti yang sebelah kiri juga sama, caranya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah sudah bersih, kita wudhukan. Wudhunya juga sama seperti hal yang awal tadi sebelum kita mandikan. Nawaitul wudu'a lihadihil mayyitati fardhulillahi ta'ala. Jadi anggota kepala sampai muka sampai kepala, ya, benar-benar rata seperti awal tadi. Kemudian anggota, ya seperti anggota tangan kanan, tangan kiri, kemudian kepala, terus kaki. Selesai. Berarti ini pemandian sudah selesai dan sudah bersih. Ya, dipastikan tadi sudah selesai dalam memandikan, kain sudah basah semua, kita ganti. Dalam mengganti pun kita ada yang menggali gini, kemudian ada yang lorot, istilahnya itu dilorot yang basah tadi. Dan ini tadi yang kering, kita gini-ginikan kalau bagian tidak terlalu basah, kemudian pelan-pelan biar nanti kalau diangkat tidak terkena dan tidak menyikat auratnya, juga tidak terkena kulitnya. Langkah selanjutnya adalah mengkafani, menyiapkan kafan. Baik, kita sekan talinya dulu. Ini bagian kepala, ini kepala. Sini model bagian sini nih, sini tuh punggung, bagian perut, bagian lutut, dan bagian kaki. Ya, 5 cukup. Kita di dalam mengkafani membutuhkan 5 kain. Yang 3 untuk dasaran, selanjutnya
adalah untuk membuat gamis. Kain yang keempat ada kita buat gamis dan nantinya juga bawahnya buat untuk sarungan ya. Nah ini gamis itu kita caranya dipotong. Potong untuk nanti tempat kepala. Bisa pelan ya itu. Gitu. Ya, udah jadi. Ya, kita letakkan. Kita tekuk dulu kan. Biar nanti kan tambahnya sudah kita tekuk. Kita kasih sebenarnya ini kepala ya, untuk memudahkan biasanya kalau orang-orang dewasa dikasih daun pandan. Ini oh ini kepala. Di sini nanti letaknya. Kemudian kita siapkan itu sarungnya. Sarungnya mana? Ini untuk sarung ya, kemben sarungnya. Ya. Berarti ya untuk kemben kalau orang Jawa. Ya, kemudian untuk cawet, istilahnya cawet. Cawetnya segini, cukup. Ini nanti untuk bagian kerudung. Kalau laki-laki istilahnya serban, kalau perempuan kerudung. Letakkan kepala di arah wajah ada di arah ke kiblatnya. Nih, pastikan sampai itu yang tadi. Ini untuk tetap menjaga auratnya, artinya kita cari yang gamis dulu, kita masukkan gamis dulu. Nah, kepalanya. Kemudian ini ada sarungnya, kita cawetnya masukkan, sarungnya dipakaikan. Untuk masih dulu, dicawet, kita tali, kita biasanya kasih tali, ada talinya. Langsung ini sarung, kita pakaikan sarung. Ya, ini sudah tidak ketutup, sudah tidak terlihat auratnya, kita ambil kainnya. Stop. Setelah cawet dan kemben dipakaikan, tadi juga gamis sudah dipakaikan, kita tutup gini. Sudah kita rapikan. Setelah itu kasih ini kan ya, dikasih dulu kapur barus istilahnya. Kalau ada dikasih kapur barus dari sini biar wangi. Tutup. Menutupnya juga dari arah kiri. Action. Setelah sudah dikasih kemben dan baju yang atas, kemudian sebelum kita tutup kain yang lapis, kita cari tangan kanan dulu. Kita kasih sela-sela jari-jari tangannya, kita kasih kapas. Istilahnya gini. Diginikan semua 5. Intinya ya, contohnya gini. 5 semuanya dikasih semuanya. Nih, semuanya ya seperti ini. Seperti ini. Stop. Begitu juga dengan tangan kanan, jari-jari tangan kanan juga sama, sela-sela jari-jari dikasih kapas semua. Kemudian langkah selanjutnya adalah kaki. Ini jadi, setelahnya ini semua jari sudah tertutup dengan kapas. Setelah itu adalah lubang-lubang, setiap lubang telinga 2, kemudian lubang mata sama lubang mulut dan lubang hidung. Lubang mulut, lubang hidung, intinya sudah. Kalau begini, kalau memang ada sunahnya itu ya dikasih bedak. Kalau orang-orang itu dikasih bedak, taluk apa-apa jenis, sama dikasih semprot minyak.
Karena kalau menghadap yang puasa harus wangi dan bersih. Dan ini sudah dikasih parfum, sudah dikasih kapas, kita tutup. Untuk wanita itu kita mengondisikan kalau memang rambutnya panjang, kita usahakan untuk dikepang 3, 1 sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian yang belakang. Sudah kasih parfum, sudah kemudian kita kerudungi setelah dikepang. Kalau yang tidak rambutnya tidak panjang ya nggak usah dikepang, cukup disisir saja di kebelakangkan rambutnya. Ya. Setelah itu adalah kita bungkus. Jadi arah kanan ke kiri. Ini selanjutnya kita masukkan. Ini dirapikan dulu ya teman tadi. Jadi kita rapikan di sini. Terus selanjutnya begitu sampai selesai kain, 3 kain urut ke kiri terus ini. Diusahakan ini bisa nutup ya. Jadi kainnya ini 2 meter sebenarnya ya, 2 meter. Dirapikan biar nanti kita tarik. Kalau yang pernah stop. Ini sebelum kita tali, kita tarik. Kita pastikan sudah terbungkus semua, tidak sampai kelihatan. Dari ujung kaki sampai kepala ditarik. Yuk. Nah, biasanya itu kita tali bawah dulu, kemudian tengah. Kalau yang kepala itu nggak usah ditali dulu karena biasanya untuk takziah atau keluarga masih ada yang mau melihatnya. Jadi untuk yang arah muka ke kepala kita nggak terakhir saja. Kita biasanya pakai yang sini dulu, yang kaki dulu. Ini ke arah kiri juga, biar nanti memudahkan ketika mau dimasukkan ke liang lahakan menghadap ke kiblat, biar tidak ketindihan, diwangsal. Terusnya ini kaki, kemudian dengkul, kemudian pinggul apa ini? Perut. Ini ke sini semuanya sebelah kiri dan diwangsal biar nanti Pak kaum ketika mau menguculi itu melepas di tiang lahat tidak kesulitan. Ini dibuka dulu biasanya, nggak usah ditutup tapi tidak usah ditali karena biasanya ada pihak daripada takziah atau keluarga yang mau melihatnya. Stop. Para pemirsa, kemudian setelah sudah rapi dan keluarga takziah sudah melihat semua dan sudah tidak ada, sudah cukup sekiranya dan sudah saatnya untuk disolatkan maka ditutup. Nah di dalam menutup ini kita pastikan tarik dari atas sampai bawah, kita begini biar kenceng. Baiklah pemirsa, demikian tadi tutorial untuk pemulasaran jenazah perempuan. Untuk selanjutnya setelah seusai jenazah dikafani siap untuk disolatkan. Baik, itu tadi, semoga tayangan ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi panduan Bapak dan Ibu yang ingin mengadakan atau ingin pemulasaran jenazah di tempat masing-masing. Baiklah, demikian pemaparan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.